Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian zaman baheula. Ada seorang nabi yang diikuti hanya oleh ar-ruhat. Ar-ruhat itu bilangan 3 sampai 9 orang. Ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh 2 orang. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun, 1 orang pun. Apakah nabi itu gagal di dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak memiliki pengikut? Enggak. Mereka tetap sukses. Allah tak pernah salah memilih orang yang diutusnya. Karena apa? Karena kesuksesan bukan dilihat banyak sedikitnya pengikut, tapi seistiqomah apa ini nabi, ini rasul dalam mendakwahkan risalah Allah Azza wa Jalla. Ingat kasus Gulam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Kata Allah, qutila ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit, tapi isinya bukan air tapi api. Ceritanya tentang seorang raja punya tukang sihir yang sudah tua dan dia ingin mewariskan sihirnya sebelum kematiannya. Diminta seorang anak muda yang cerdas. Dipilihlah seorang pemuda namanya Gulam. Bukan nama sih, Gulam itu pemuda. Lalu belajarlah pemuda ini ke tukang sihir. Pulang balik setiap hari ke rumahnya. Suatu saat di jalan sepulang belajar sihir ketemu rahib di sebuah tempat lagi ibadah. Akhirnya istirahat. Dapat wejangan dari rahib, dapat nasihat, dapat pelajaran. Ternyata bertolak belakang dengan ajaran tukang sihir. Tukang sihir mengajarkan syirik, rahib mengajarkan tauhid. Terus, tapi tertarik dengan ajaran rahib. Pendek cerita, bingung si Gulam ini. Mana yang benar, rahib apa sihir? Suatu saat ketika dia lewat sebuah jalan, orang-orang berkerumun, gak berani jalan. Ternyata di tengah jalan ada binatang melata yang besar. Orang-orang takut. Kata Gulam, ya Allah, hari ini aku akan bisa tahu siapa yang benar. Kalau yang benar itu ajan rahib, maka dengan batu yang aku lempar ini, bunuhlah binatang itu. Lalu dia menyebut nama Allah, bismillah, dilempar binatang itu dan mati. Berarti benarlah ajaran rahib, salahlah ajaran tukang sihir. Kejadian itu viral. Ada seorang pemuda masuk bisa membunuh binatang besar hanya dengan 1 lemparan. Akhirnya terkenal dan akhirnya orang yang dianggap sakti mandraguna itu dianggap bisa mengobati penyakit. Datang berobat. Kata Gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kamu sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan penyakitmu. Maka semua orang itu beriman kepada Allah, berdoa dan sembuh. Terus akhirnya tambah terkenal, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Viral bahasa ayeuna mah. Sampailah berita ini kepada penasihat raja yang buta. Dia mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia datang dengan membawa emas yang banyak nih. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya, emas ini untuk kamu. Kata si Gulam, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berimanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Ternyata dia mau menuruti, beriman dan sembuh.
Begitu besoknya tiba di kerajaan seperti biasa, raja kaget, loh kok kamu bisa melek sekarang? Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta langit dan bumi sesembahan. Emangnya ada sesembahan lain selain saya? Karena si raja ini disembah oleh rakyatnya. Maka kata si penasihat ini, sembahan kita adalah Allah. Sembahan kita, sembahan aku, kamu. Akhirnya orang ini ditangkap. Tetap istiqamah. Ajaran siapa ini? Akhirnya nggak mau betus sampai disiksa. Karena memang diamanati jangan bilang-bilang dari gulam. Akhirnya nggak tahan dengan siksaan. Disebut gulam. Gawak tadi tewak atau. Dari mana ajaran kamu? Betul, sebab si rahib bilang kalau ada apa-apa jangan sebut saya. Disiksa nggak tahan, betul si rahib. Gawak ditewak deh itu. Kalau kamu tidak meninggalkan sembahanmu, tidak mau menyembah saya, maka kamu akan dihukum. Dihukum digergaji dari atas sampai ke bawah. Si rahib tetap istiqamah, akhirnya digergaji di hadapan gulam dan orang tersebut. Si buta. Akhirnya si buta juga sama dibunuh dengan cara seperti itu. Istiqamah di atas keimanan. Tinggal gulam. Lalu raja menyuruh para tentaranya bawa ini gulam ke atas gunung, ke puncak gunung. Paksa agar dia meninggalkan agamanya. Kalau enggak, lempar dari atas gunung. Dibawa. Sampai di gunung, gulam berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya doanya nih. Kalau kita kepepet baca doain. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Berguncang itu gunung, akhirnya para tentara berjatuhan semuanya mati. Gulamnya selamat. Setelah itu gulam bukan kabur, datang lagi ke raja. Tahu mau dibunuh, bukannya kabur, datang lagi. Si raja menyuruh lagi pasukan marinir. Kalau tadi mungkin pasukan apa? Infanteri mungkin. Ini marinir angkatan laut. Bawa ke tengah lautan. Paksa supaya keluar dari agamanya. Kalau tidak, ceburkan ke laut. Dibawa ke tengah lautan. Kembali berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Berguncang lagi itu perahu. Semuanya nyebur ke laut kecuali gulam. Mati semua. Gulam kembali ke raja. Si raja bingung gimana cara membunuh kamu. Pendek cerita, kalau kamu membunuh aku, kumpulkan semua orang. Ikat aku di batang pohon kurma. Siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan secara keras, Bismillahirrabbilgulam. Akhirnya diikuti, dikumpulkan orang-orang suruh nonton. Nih hukuman bagi orang yang subversif ini menentang kepada raja. Nih diikat, disiapkan panah dengan keras berkata Bismillahirrabbilgulam. Pelesur itu anak panah dilepaskan dan tepat nancap di dada gulam, mati. Boga lalakona mati itu serunya. Orang-orang melihat apa yang terjadi, semua orang beriman. Mereka menyatakan amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb gulam. Ini yang sangat ditakuti oleh raja selama ini. Kenapa gulam dibunuh? Agar ajarannya tidak menyebar gitu. Tapi itu yang ditakuti, itu yang terjadi. Ternyata semua orang beriman. Panik raja. Disuruh penggawanya untuk membuat parit yang panjang.
lalu diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan oleh api. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb Ghulam, coba terjun ke api tersebut. Semua terjun. Gak ada takut-takutnya. Sampai ada satu kasus seorang ibu memiliki bayi yang masih merah, mau terjun, ini kasihan si bayi ini. Masih belum tahu apa-apa, tetuah terdosa. Ragu dia. Ini bayi ngomong. Dan ini tercatat sebagai salah satu bayi yang bisa bicara. Selain ada 3 bayi lain. Dengan ini yang saya tahu 4. Mungkin ada yang lain, mungkin. Wallahu a'lam. Pertama Nabi Isa. Kedua anak Jurej. Bukan anak Jurej kata. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej dia kan. Dengar cerita ya. Ketiga anaknya siapa? Masyitoh. Penyisir, pembantu Fir'aun. Dan yang keempat ini. Si bayi ngomong, isbiri ya ummah, fa inna lakil jannah. Sabarlah engkau wahai ummi, karena bagimu surga. Setelah begitu terjun ke api. Nah inilah yang dimaksud dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Celaka ashabul ukhdud maksudnya si raja dan penggawanya yang membuat parit dinyalakan api untuk dibakar. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita lihat para ulama ketika menganalisa kisah Ghulam ini, Ghulamnya mati. Tapi misi yang diembannya sukses, yaitu mengimankan banyak orang. Dia mati dengan kematiannya, orang-orang semua beriman. Sampai mengatakan, amanna birabbil ghulam. Dia sabar di dalam menghadapi penderitaan. Disiksa oleh raja, mau dibunuh. Sampai akhirnya dia menjadi tumbal bagi keberhasilan dakwahnya. Dia rela mati. Asal semua orang beriman. Dan itu yang terjadi. Ini sukses. Sukses dalam dakwah, menyebarnya dakwah itu. Bukan keberuntungan duniawi yang dirasakan oleh si dai, bukan. Tujuan dakwah menyebarkan agama. Kalau agama tersebar, sukses. Tujuan dakwah bukan memperkaya diri si dai, bukan membuat diri si dai diagung-agung, dihormat, bukan membuat diri si dai itu kaya raya. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu apa? Menyebarkan tauhid, agama ini ke banyak mungkin orang. Kalau itu tersebar, sukses dia walaupun dirinya mati. Adapun kalau seorang dai menjadi kaya raya dengan dakwahnya, terkenal, diagungkan, tapi umat malah bukan tertuntun kepada ajaran yang didakwahkan, malah tertipu dengan dakwahnya, menggiring opini bahwa dakwah ini untuk memperkaya orang. Dakwah ini untuk meraih keuntungan dunia bagi si dai. Makanya banyak orang yang terinspirasi anak-anaknya biar jadi ustadz, biar jadi dai, biar terkenal kaya raya aja tuh. Kan gitunya. Sampai kan pernah ada pemilihan dai cilik, ya hadiahnya ini, si jurinya ada yang pernah, nanti nak kalau kamu jadi dai terkenal, jangan mahal-mahal ya tarifnya, kan gitunya. Karena sudah diopinikan, dibentuk opini itu untuk bisnis, untuk keuntungan pribadi.